Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Sekaligus pula bertepatan dengan masuknya bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya segala amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus pula sebagai gerbang awal bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan dirinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal 57 hari lagi insyaallah. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala apa yang diridhoinya, segala amal soleh, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidaklah mewajibkan syariat-syariatnya kepada hamba-hambanya, melainkan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan dengan hal itu pula seorang hamba dapat memperbaiki kehidupannya untuk di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di awal tahun ini biasanya orang menyusun rencana-rencana, resolusi-resolusi. Maka jadikanlah bagian daripada rencana dan resolusi tersebut komitmen untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin di tahun lalu luput atau lalai kita laksanakan. Di antara kewajiban yang Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada hamba-hambanya ialah melaksanakan mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah dari sebagian harta-harta mereka zakat yang mana mensucikan, membersihkan, mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu itu akan menenangkan mereka dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka bersegeralah kita menunaikan kewajiban kita dengan mengeluarkan
apa yang Allah wajibkan, Allah tetapkan di dalam harta yang kita miliki. Karena sesungguhnya Allah menjadikan di balik zakat tersebut terdapat keutamaan, balasan, dan hikmah-hikmah yang agung. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Zakat ialah perkara yang amat penting yang disandingkan Allah dengan sholat. Salah satu di antara rukun Islam yang ketiga. Oleh karenanya sikap bakhil yang enggan mengeluarkan zakat dan menahan apa yang sejatinya merupakan hak orang lain di dalam hartanya tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yuknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kabarkan mereka dengan azab yang pedih. Ingatlah pada hari di mana emas dan perak itu dipanaskan, dilelehkan, lalu kemudian disetrika dahinya, lambungnya dan punggungnya, seraya dikatakan, inilah hartamu yang dahulu kau simpan-simpan untuk dirimu seorang, dan rasakanlah apa yang kamu simpan itu. Maka tunaikanlah zakat kita selagi kesempatan itu masih ada, karena sejatinya apa yang paling diinginkan, diharapkan oleh orang yang telah wafat ialah agar dapat menginfakkan hartanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu banyak hikmah-hikmah daripada zakat. Di antara hikmah yang paling agung daripada zakat itu adalah sebagai bentuk wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat harta. Allah lah yang telah memberikan, mengayakan, mencukupkan, maka semua adalah harta-harta Allah. Allah memberikannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Namun di dalam harta-harta tersebut Allah menggantungkan hajat sebagian orang, yang mana darinya makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, sehingga dia dapat terhindar daripada kelaparan, kedinginan. Maka nasib manakah yang ingin kita pilih? Hajat kita bergantung pada harta orang lain, atau hajat orang lainlah yang bergantung pada harta kita? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hajat orang lainlah yang bergantung daripada sebagian kecil saja dari harta yang kita miliki tersebut, maka di sanalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atuhum min malil ladzi atakum, dan berikanlah mereka dari harta yang kami berikan kepada kalian. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah yang Maha Adil menjadikan keseimbangan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Kekayaan, kemiskinan, kaya dan miskin Allah ciptakan memiliki tujuan dan maksud tertentu. Afahasibutum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia? Kaya bukanlah pertanda kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana pula kemiskinan bukanlah pertanda kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin kedua-duanya adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta zakat yang diperuntukkan kepada kaum fakir miskin sejatinya menjadi jaring pengaman sosial bagi orang-orang yang tidak mampu tersebut, sekaligus menjadi wasilah untuk menumbuhkan kepedulian dan saling tolong-menolong di antara manusia. Maka bersyukurlah kita, karena dengan syariat zakat ini Allah telah menjadikan kehidupan ini menjadi lebih layak untuk kita tinggali. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah mencela sikap bakhil, sikap kikir, yang mana sifat ini merupakan salah satu di antara sifat-sifat dasar manusia yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang kikir, makhluk yang bakhil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu fatura."
Maka katakanlah, seandainya kalian memiliki harta karun dari Tuhan, rahmat Tuhanku, maka pastilah kalian akan menahannya karena khawatir akan habis. Dan memang manusia adalah makhluk yang kikir. Maka berhati-hatilah kita daripada kebakhilan. Tidaklah Allah mencela sesuatu, melainkan pastilah di baliknya terdapat keburukan, kemudaratan yang sangat besar. Dan baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita tentang bahaya bakhil ini sebagai seburuk-buruk penyakit yang ada. Wa ayyudain adwa minal bukhl. Apakah ada penyakit yang lebih buruk daripada bakhil? Dan bakhil adalah seburuk-buruk penyakit. Dan Nabi SAW menyebutkan pula bahwa bakhil merupakan di antara penyebab kebinasaan orang-orang dahulu. Ittaqu minaz zulm fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu minasyuh fa innasyuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah, bertakwalah, takutlah daripada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah, hati-hatilah dengan kebakhilan, kekikiran, karena bakhilan adalah penyebab di antara binasanya orang-orang sebelum kalian. Maka zakat itu mencongkel penyakit itu dari hati anak-anak Adam, memaksa dan membiasakan dirinya untuk menginfakkan hartanya tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak kesalahpahaman tentang zakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengira bahwa zakat itu tidak sepenting daripada sholat, sehingga ada orang yang rajin sholatnya namun acuh dengan zakat. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang hanya melaksanakan sholat namun tidak membayarkan zakat, maka tidak ada arti sholatnya. Ada pula orang yang mengaku telah banyak bersodakoh, sehingga ia merasa cukup dengan sodakohnya tersebut dan tidak perlu lagi membayarkan zakat. Apalagi bila sodakohnya itu jumlahnya lebih banyak daripada zakat yang seharusnya ia keluarkan. Padahal tidaklah gugur kewajiban zakat itu sampai dia membayarkannya dengan niat, tata cara, perhitungan dan penyaluran sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah, sebagaimana dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula tidak akan gugur kewajiban salat fardu seseorang sampai dia melaksanakannya. Betapapun banyaknya salat duha, salat tahajud ataupun salat-salat sunnah lainnya yang dia lakukan. Ada pula orang yang menyalurkan zakatnya kepada tangan yang tidak berhak untuk menerimanya, atau kepada lembaga-lembaga yang tidak diketahui kejelasan wujudnya, legalitasnya dan semacamnya, sehingga ia tidak tahu kemana harta zakatnya tersebut dibawa dan apakah kewajiban zakatnya tersebut telah gugur atau tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan syariat-syariatnya dengan gamblang, dengan terang benderang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bin sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diperuntukkan kepada orang-orang fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, dan untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang-orang yang terlilit hutang, untuk berjihad di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Setelah Allah menyebutkan kedelapan asnaf tersebut, Allah kemudian menutupnya dengan kalimat faridatan minallah, yang menegaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan kepada kedelapan golongan asnaf tersebut saja, sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berhati-hatilah kita dan telitilah kita dalam menyalurkan zakat. Apabila seseorang tidak yakin dengan pengetahuannya ketika akan mengeluarkan zakat, atau menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kriterianya, maka lebih baik ia menitipkannya kepada amil zakat atau kepada lembaga-lembaga zakat yang resmi. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kita, dan bersungguh-sungguh pula kita dalam mempelajari zakat, karena ia merupakan ilmu yang wajib bagi orang-orang yang memiliki harta untuk mengetahui apa dan bagaimana cara berzakat dengan harta mereka, sehingga mereka terlepas daripada kewajiban mereka tersebut.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.